Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Sosok Gaby penghuni ramah rumah tua Belanda. Dipaksa hidup kekal. Sejatinya manusia hidup dan mati semuanya sudah diatur oleh kuasa ilahi. Namun ada sebagian masyarakat yang membuat hidup seseorang seolah abadi. Ya, meskipun sudah tak memiliki ruh atau nyawa, orang itu disengaja diawetkan. Umumnya metode yang acap kali dilakukan ialah mumifikasi. Dan proses ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang dianggap penting atau memiliki jabatan adat tinggi yang bertujuan untuk mengenang jasa para tokoh tersebut. Tak hanya di Mesir, di Indonesia sendiri tradisi mumifikasi masih kerap dilakukan hingga kini. Siapa sajakah dan di mana saja mereka? Berikut kita telah rangkum sederet pengawetan mayat atau mumifikasi orang-orang yang dipaksa hidup kekal versi seleb on news viral. Mumi suku Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi mumifikasi yang unik, salah satunya ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara. Tradisi turun-temurun dari sang leluhur ini masih dilestarikan hingga kini. Cara mengawetkan jenazah pun terbilang cukup unik. Ya, biasanya mereka memberikan ramuan khusus agar jenazah tidak akan membusuk. Dan setelah jenazah itu mengering, maka kemudian akan disimpan rapi di dalam liang sebuah perbukitan batu. Dan pada hari atau waktu yang telah ditentukan, di mana mereka akan melakukan sebuah upacara mak nenek atau tradisi pembersihan leluhur yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Membersihkan di sini yang berarti menggantikan baju mumi, lalu diarak keliling desa. Selain itu, ada kepercayaan jika mumi suku Toraja ini bisa berjalan sendiri. Keunikan inilah yang mengundang para wisatawan datang untuk dapat menyaksikannya secara langsung, bagaimana mayat hidup dari tanah Toraja. Mumi Kampung Wolondopo, Nusa Tenggara Timur. Jika biasanya proses mumifikasi akan menggunakan balsem khusus pengawet, lain halnya dengan mumi di Kampung Wolondopo ini. Mumi di sini terbentuk melalui proses mumifikasi yang alami atau natural. Di sini hanya terdapat satu mumi. Ia adalah seorang pemimpin adat bernama Kaki Morea. Sebelum meninggal dunia, Kaki Morea pun berpesan agar tidak mengubur jenazahnya ketika meninggal dan hanya dimasukkan ke dalam peti kayu di sebuah ruangan khusus. Anehnya, tubuh Kaki Morea tidak membusuk sama sekali, melainkan mengering dengan sendirinya menjadi mumi. Mumi Kaki Morea ini posisinya terbaring miring dengan seluruh tubuh terbalut kain batik. Mumi suku Dani, Papua. Tradisi mumifikasi di suku Dani, Papua ini terbilang cukup sadis. Pasalnya, proses mumifikasi tidak melalui pembalsaman, melainkan dengan teknik dikeringkan, dijemur, dan diletakkan ke dalam sebuah goa. Setelah agak mengering atau sudah menjadi mumi, maka mumi akan ditusuk dengan menggunakan tulang babi. Lantas kemudian diletakkan di atas perapian guna menghilangkan lemak di tubuhnya. Oleh sebab itu, mumi yang berada di suku Dani, Papua sedikit berbeda dengan mumi pada umumnya. Ya, tubuh mumi itu berwarna hitam pekat dengan posisi duduk dan kepala menengadah ke atas dan mulut terbuka. Tentunya, jenazah yang dimumikan bukanlah orang sembarangan. Dan jika Anda berkunjung ke sini, Anda dapat menjumpai mumi berusia sekitar 350 tahun yang berada di Kampung Jiwika, Distrik Purulu, sebelah utara kota Wamena.
Mumi itu bernama asli Wim Motok Mabel, atau jika diartikan ke dalam bahasa daerah yang berarti hebat dalam berperang. Mumi suku Moni Papua. Selain suku Dani, di Papua juga terdapat tradisi mumi suku Moni. Di sini mumi yang paling terkenal ialah mumi Belau Mala. Mumi itu ditempatkan di sebuah kotak di depan desa. Saat proses mumifikasinya pun agak berbeda dengan suku Dani. Jenazah Belau Mala terlebih dahulu dilumuri minyak babi, lantas kemudian ditaruh tepat di atas perapian sampai mengering. Hal ini dilakukan agar mumi tidak membusuk. Rupanya perlakuan ini dilakukan untuk mengenang jasa Belau Mala yang dianggap berjasa mengantarkan misionaris pertama menuju desa dengan selamat. Dan bagi siapapun yang ingin melihat mumi Belau Mala akan dikenakan tarif untuk merawat kondisi mumi agar tetap terjaga keasliannya. Siapa kamu sebenarnya? Tante. Sosok Gaby, penghuni ramah rumah tua Belanda. Terbengkalai dan horor, identik dengan rumah tua zaman Belanda. Tapi tidak dengan rumah di kawasan Bogor yang akan ditelusuri oleh tim Seleb on News Viral bersama Furi Harun. Memiliki lahan dan bangunan luas, ini merupakan satu-satunya rumah tua bangunan Belanda yang masih berpenghuni. Sementara 17 rumah lainnya kosong tak bertuan. Kali ini saya sedang mengunjungi salah satu komplek yang banyak sekali bangunan Belandanya, tetapi yang lain sudah kosong ya, alias sudah tidak dihuni. Dan sekarang ini saya berdiri di salah satu rumah yang masih dihuni dan konon katanya penghuninya seringkali mendapatkan gangguan dari yang nggak kelihatan gitu. Nah sekarang saya bersama dengan pemilik rumahnya ya. Ibu bisa ceritain peristiwa apa aja yang pernah Ibu alami selama di rumah ini? 1999 pas saya mau melahirkan yang bungsu, waktu itu saya mau bangun nggak bisa. Tapi terus saya tidur lagi, pas bangun saya melihat ada orang berambut panjang, wajah perempuan berambut panjang, cantik. Jadi Ibu lihat kabut itu dari sebelah mana? Dari jalan. Oh dari jalan terus masuk ke sini ke dalam. Iya. Ya. Nah, terus ngegelinding ke sana. Iya ke sini ke tempat ke rumah, kayaknya ke rumah sebelah langsung hilang. Ya sebenarnya kan kalau di sini ya, kalau Kak Furi sendiri pas maghrib memang penuh ya, rame. Namanya juga bangunan lama gitu. Karena di sini juga ada beberapa sosok noni Belanda juga gitu. Tapi semuanya mah baik ya. Cuman memang kalau yang dari rumah sebelah agak sedikit usil. Sebelum aku cuma mau kasih tahu, kalau malam Selasa itu kamu tidak menikah sama aku, kamu akan berubah menjadi manusia setengah segala.